Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan, yang juga saya hormati pemateri aksi nyata diseminasi budaya positif yang diadakan di SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan, yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu oleh Ustadzah Sufia SPD dan juga Ustadzah Nur Aziza SPDI, serta seluruh peserta diseminasi budaya positif yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang nantinya akan disampaikan oleh dua pemateri sekaligus, yaitu oleh Ustadzah Sufia SPD dan juga oleh Ustadzah Nur Aziza SPDI. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengangkis kita minal dzulumati ilan nur. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka acara diseminasi pagi ini, marilah kita buka bersama dengan pengucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja presentasi materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Sufia SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ustadzah Sufia disilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat, para ustadz dan ustadzah yang semangatnya luar biasa. Meskipun masih banyak kegiatan, tapi di tengah-tengah kesibukannya masih tetap menyempatkan hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Ayo kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Masih tetap semangat para ustadz-ustadzah semua? Semangat, alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum saya menyampaikan kegiatan pada kesempatan kali ini, apabila saya mengucapkan guru hebat, maka para ustadz dan ustadzah mengucapkan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yes, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, supaya lebih semangat, dimohon kepada para ustadz-ustadzah untuk berdiri. Pada hitungan ketiga, belum dulu ustadz-ustadzah. Pada hitungan ketiga, silakan berdiri. 1, 2, 3. Dari saking semangatnya yang luar biasa saya ucapkan. Baik, sudah siap semua? Ya. Baik, guru hebat, bergerak dan menggerakkan. Yes, kurang ustadzah, masih kurang lompat. Loh, kok para ustadz kurang semangat kayaknya. Nah, saya ulangi lagi, guru hebat, bergerak
silakan untuk duduk kembali. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pemateri ingin berbagi pengalaman atau ingin berbagi pemahaman selama kami, khususnya saya pribadi dan Ustazah Nur Azizah, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang selama ini sudah kami laksanakan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Namun pada tugas modul 1.4 ini kami diberikan penugasan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Kami di sini bukan ingin menggurui kalian, namun kita sharing dan kita tetap berkolaborasi untuk menyampaikan apa atau ilmu yang sudah kami peroleh demi mewujudkan peserta didik kita di sekolah tercinta ini, yaitu di SD Plus 05 Pamekasan. Baik, budaya positif. Mengapa budaya positif harus diterapkan? Mungkin di benak para ustadz-ustadzah masih belum, atau ada yang pernah mendengarkan apa itu budaya positif? Ada yang tahu ustadz-ustadzah? Belum? Oke, saya akan jelaskan. Nah, suasana positif ini sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Tentunya untuk para anak didik kita di sekolah kita ini, karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kalau siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, maka akibatnya dari proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar, ya. Kemudian mungkin masih tanda tanya, apa sih budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, supaya lebih memahamkan, khususnya bagi kami dan semuanya, biar kita lebih paham apa sih budaya positif. Nah, budaya positif itu kebiasaan atau nilai-nilai yang sudah kita laksanakan, seperti penerapan sholat duha berjamaah. Itu adalah salah satu contoh budaya positif. Kemudian dengan kebiasaan ngaji setiap pagi, ada tahfidzul Quran, itu juga termasuk salah satu contoh budaya positif di sekolah kita. Nah, dari sini mari tetap kita wujudkan dan ciptakan anak didik kita dengan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila tentunya. Karena kurikulum sekarang ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke, pada kesempatan kali ini ada konsep utama modul budaya positif. Nah, insya Allah dari beberapa konsep ini akan dikupas secara tuntas, ya, oleh para pemateri yang sudah ada di depan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi, serta keyakinan kelas. Mohon maaf bila tidak bisa sampai semua. Mungkin ada yang pernah mendengar disiplin positif, paradigma belajar. Sebelumnya pernah mendengar para ustadz-ustadzah? Belum? Ya, baik. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan tokoh pendidikan yang sudah ada di depan kita. Siapa Bapak Ustadz-ustadzah? Kira-kira yang ada di depan? Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah sosok pahlawan pendidikan, ya, yang memunculkan
paradigma kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran paradigma baru apa? Pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Para ustadz-ustadzah sudah paham dengan apa saja pelajar Pancasila? Ada yang bisa? Mungkin Ustadzah Norma? Ya, apa saja isi dari pelajar Pancasila? Karena Ustadzah Norma adalah salah satu di sekolah kita adalah ustadzah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin bisa diberikan contoh apa pelajar Pancasila seperti apa? Monggo Ustadzah Norma. Sampai saat ini saya sudah mencoba untuk melaksanakan P5 yang sudah jadi kurikulum ya, masuk kurikulum di kurikulum merdeka. Di antaranya ada Beriman 6 poin. ya, Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu bagian yang kita usahakan, yang mencakup sebagai profil Pancasila anak-anak didik kita. Ya, oke. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ustadzah Norma. Terima kasih. Sudah ada titik terang mengenai pelajar Pancasila seperti apa. Ternyata peserta kita sudah ada yang sudah paham. Mungkin supaya lebih paham pada peserta yang lain, sambil kita nyanyikan bersama-sama ya. Sebelumnya saya akan memberikan contoh terlebih dahulu, sambil tepuk-tepuk tangan, tidak apa-apa ya, biar lebih semangat dan biar lebih fokus lagi. Seperti ini saya kasih contoh terlebih dahulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa dipahami, kita nyanyi bersama-sama ya Ustazah. Oke, ayo 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, masih tetap dengan semangatnya. Selanjutnya dari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, guru tugasnya untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin sebelumnya kita berpandangan seperti ini. Kita menuduh siswa membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ketika ada salah satu murid kita yang melakukan kesalahan, nah, apa ada kasihan sama orang tuanya? Nah, teguran seperti ini merupakan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin kita para guru, khususnya para pendidik semuanya, biasanya menginginkan murid di kelas selalu aktif, terus efektif dan diam. Biasanya guru itu kalau kurikulum sebelumnya, biasanya guru hanya memberitakan, ayo duduk, ayo diam, jangan bicara terus. Nah, biasanya guru-guru seperti itu. Namun pada kurikulum merdeka, guru itu menuntun siswa, ya, bukan menuntut. Ingat.
bukan menuntut, tapi bagaimana guru menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka bahagia dan selamat. Nah, jadi anak-anak itu mungkin sebelum memahami kurikulum merdeka, guru itu biasanya langsung menyuruh, ayo masuk semua, ayo duduk, terus tulis, silakan tulis. Nah, itu adalah paradigma yang dulu. Jadi sekarang adalah paradigma kurikulum merdeka menuntun siswa agar selamat dan bahagia. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita seperti itu. Ya, kita seenaknya mengatur siswa. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semuanya. Semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Kita tanyakan dulu apa alasannya melakukan suatu kesalahan. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, mungkin pemahamannya seperti itu. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah disiplin positif. Kalau kita bicara disiplin, maka ada hubungannya dengan sebuah aturan. Ya, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau sudah berbicara disiplin, maka tentunya cenderung memikirkan aturan yang membuat para siswa kita tentunya merasa tidak nyaman, merasa dituntut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu perubahan sesuai dengan rasa tanggung jawabnya. Ya, jadi mari kita budayakan budaya disiplin positif dalam artian mengajak siswa untuk menumbuhkan kesadarannya. Bukan kita memberikan sebuah hukuman, tapi kita harus bagaimana caranya siswa itu sadar akan perbuatan kesalahannya. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan. Dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, seperti yang barusan sudah dinyanyikan bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Tentunya semua manusia ingin bertahan hidup. Dari apa? Dari makan, minum, atau sandang, pangan. Dan kebutuhan yang kedua membutuhkan kasih
kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi murid kita, maka sangat membutuhkan sekali kasih sayang dari para guru atau ustadz-ustadzah. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Murid kita tentunya sangat sekali membutuhkan sebuah kesenangan, terutama pada saat pembelajaran. Murid tidak hanya ingin duduk diam di kelas mendengarkan, tapi bagaimana caranya guru harus lebih kreatif dan inovatif agar membuat siswa nyaman dan senang untuk belajar. Bisa dipahami ya Ustadz Ustadzah? Sudah ngantuk? Coba, mana semangatnya? Nah, coba pengen dengar suaranya dulu. Mana semangatnya? Nah, beda ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Hu, ha, hu, ha. Seperti itu ya. Ya, ayo coba bersama-sama. Mana semangatnya? Ini semangatku. Hu, ha, hu, ha. Sebentar, terima kasih. Kami lanjut pada motivasi perilaku manusia. Di sini terbagi menjadi 3 untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, biasanya seperti itu. Murid-murid kita takut untuk terlambat karena takut dihukum. Biasanya murid kita disuruh berdiri yang terlambat pada saat mengikuti upacara. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau sebuah imbalan. Ini merupakan budaya positif dari ekstrinsik ya. Masih karena ingin mendapatkan penghargaan atau ingin ujian, atau karena yang pertama karena takut dihukum. Nah, kemudian yang motivasi ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan untuk anak didik kita. Murid melakukan disiplin diri itu karena sadar, karena menyadari akan nilai kebajikan. Ya, murid kita melakukan atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri, tidak melanggar aturan itu karena memiliki rasa sadar. Ya, yang bersumber dari dalam diri peserta didik kita itu sendiri. Untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Baik, tadi sudah dipaparkan langsung oleh Ustadzah Sufia ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa saya lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana teman-teman? Masih semangat seperti tadi? Nama semangatmu. Ini semangatku. Oke, seperti itu ya. Jadi walaupun banyak sudah ya, bukan sedikit, ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar lebih baik lagi dalam rangka memotivasi diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, khususnya di sekolah kita SD Plus Nurul Hikmah. Tentunya perubahan-perubahan itu harus kita lakukan berjenjang, atau mungkin bisa tiap waktu kita melakukan perubahan-perubahan yang sekiranya dapat memajukan sekolah kita khususnya dan juga pendidikan secara umum di Indonesia. Baik, Ustadzah, tadi sudah luar biasa sekali disampaikan oleh Ustadzah Sufia. Untuk selanjutnya lanjut tentang apa itu pengertian restitusi. Baik, restitusi
adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berbuat lebih baik lagi ke depannya, mungkin seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga konsep disiplin. Pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Di samping juga intinya adalah untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kejadian-kejadian atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bisa dijadikan acuan mereka untuk menyadari tentang kesalahan mereka dan memperbaikinya, mungkin seperti itu ya. Ciri-ciri restitusi diantaranya bukan hanya menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi di samping menebus, jadi mereka juga belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, dan juga ada tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan sistem seperti dulu, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, tetapi lebih lunak dan lebih nyaman lagi bagaimana seandainya. Nah, itu lebih lugas, lebih menyentuh ketimbang kamu salah, kamu harus. Itu sudah bukan jalannya lagi. Jadi mari kita perbaiki secara perlahan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter anak seperti apa kita ikuti, kita jadikan solusi yang terbaik sesuai dengan karakter anak. Kemudian ada langkah menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada hukuman. Jadi solusi yang terbaik sehingga anak itu tidak merasa dirinya terpaksa. Ketika melakukan kesalahan, dia menyadari dia salah dan mau berubah, bukan karena paksaan, tetapi berdasarkan dari dalam dirinya, sehingga perubahan itu lebih mengena gitu ya, lebih lama, tidak hanya sesaat karena hukuman. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya adalah penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian ada restitusi kontrol yang lebih kepada teman, kemudian lebih kepada sebagai pemantau dan juga manajer. Baik, mungkin di situ sudah banyak dilibatkan tentang bagaimana itu menghukum. Jadi guru itu berbuat dengan cara, contohnya seperti menghardik, menghujat, kemudian lebih pada menjatuhkan mental anak. Kamu ini setiap hari mesti terlambat, menjas anak, dia itu terlambat terus setiap hari. Kamu harus ini. Nah, itu lebih pada penghukum. Kemudian membuat orang bersalah. Kamu ini gimana? Masa iya setiap hari kamu harus terlambat? Nah, itu lebih pada membuat anak merasa bersalah. Kemudian lebih kepada teman. Kalau lebih pada teman itu misalkan cobalah kamu pikirkan, masa iya kamu terlambat terus setiap hari? Apa kamu tidak kasihan? Misalkan seperti itu tuh lebih posisi kontrolnya lebih kepada teman ya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini lebih pada menghitung dan mengukur. Coba kira-kira kamu sudah berapa kali melakukan kesalahan dan semacamnya. Ayolah coba dipikir, mungkin seperti itu. Dan kemudian sebagai manajer, kemudian manajer ini lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka itu lebih paham tentang kesalahan yang dilakukan.
Iya. Ya, apa yang kamu lakukan itu? Misalkan ini yang manajer ya. Ya, lebih pada dia itu apa namanya, lebih menyentuh gitu ya, lebih mengena. Misalkan kalau kamu melakukan seperti ini, misalkan kira-kira menurut kamu bersalah apa? Salah apa tidak? Jadi dia itu lebih kepada kita itu lebih menyentuh hatinya gitu, lebih mengena gitu ya. Jadi anak itu diajak berpikir. Jadi apa yang dia buat itu apakah itu merupakan kesalahan atau bukan? Kemudian kira-kira dengan begini kamu itu maunya seperti apa? Kira-kira solusi apa ini yang benar? Sehingga kamu tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Mungkin lebih pada manajer itu seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita buat keyakinan kelas, sehingga ini juga akan mempengaruhi perubahan terhadap siswa. Karena dengan keyakinan kelas, mengapa kita harus mengadakan keyakinan kelas? Karena dengan memiliki peraturan tentang penggunaan, misalkan contoh ini ya, yang ini ya, contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Lah, itu juga masuk tentang keyakinan kelas. Ini mungkin contoh secara umum. Kalau di kelas mungkin tentang membuang sampah pada tempatnya, kenapa harus seperti itu gitu ya. Kemudian apa dampaknya kalau sampah dibuang sembarangan, dan bagaimana rasanya kalau kelas bersih dan semacamnya. Mungkin keyakinan-keyakinan itu perlu kita buat bersama siswa di kelas. Kemudian ini identik dengan peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas di sini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas di sini lebih pada menghormati orang lain. Intinya menghormati orang lain. Kemudian di peraturan kelas ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian keyakinan kelas di sini adalah menghormati orang lain, berkomitmen gitu ya. Kemudian misalkan contoh dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelas yang diharapkan adalah keselamatan dan menghormati orang lain juga. Mungkin lanjut Ustaz ya. Kemudian kita harus tahu juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman, lebih pada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, karena adanya hukuman seperti kalau sekarang ada pemukulan juga ya, walaupun itu sudah dilarang kelas dan tidak diperbolehkan karena sudah ada undang-undangnya. Kemudian konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian ketika hukuman, anak membenci kedisiplinan, itu akibat. Kemudian kalau konsekuensi itu, anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu identik dengan paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu akan lebih memberikan stimulus atau tanggapan. Kemudian juga konsep diri yang buruk. Maka di konsekuensi ini ada konsep diri yang baik. Jadi mungkin di hukuman juga ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau pada konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out dan semacamnya. Mungkin itu ya perbedaannya. Kemudian tindakan guru, hukuman atau
konsekuensi. Misalkan catat selalu sekali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu harus ditulis 100 kali. Kira-kira itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, misalkan, itu lebih pada hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu konsekuensi. Karena dia sudah merusak punya teman, maka dia harus mengganti, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu lebih pada hukuman. Contoh ini ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi karena sesuai dengan pembelajaran. Karena pelajaran waktu itu memang PJOK ya, seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini hukuman itu lebih apa? Kepada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, cenderung seperti itu ya. Kemudian juga murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, apakah itu efektif? Tidak efektif. Karena apa? Merusak hubungan. Karena nanti kalau tidak ada penghargaan, mungkin anak merasa sudah tidak semangat lagi karena tidak ada penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Karena apa? Dia itu berpikirnya pada imbangan, ya, bukan pada kesadaran diri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Karena kalau sudah ranking yang pertama, mesti yang terendah merasa rendah diri dan semacamnya, tidak semangat lagi. Wah, apa aku sudah ranking terendah misalkan. Jadi itu yang terakhir, rampas hak juga ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses itu bagaimana? Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek. Restitusinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian baik, kita satu-satu dulu ya. Untuk konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan di restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian lanjut lagi, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau sekolah dilibatkan saat pembuatannya, itu saat membuatnya. Ya, contoh keyakinan kelas, mungkin ini hanya contoh saja, mungkin bisa dipahami ya, bisa ya, karena sudah bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Lanjut Ustazah. Ini adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dengan menanyakan keyakinan itu ya. Contoh penerapan segitiga restitusi, saudara. Ini contoh kasus misalkan. Ini Ustazah Sufia sedang menanyakan atau mengadakan pemanggilan kepada salah seorang muridnya. Contoh di sini ya. Ya, bisa kedengeran Ustazah? Gak ada suaranya ya. Baik, ini intinya adalah Ustazah Sufia itu menanyakan, saya
dapat laporan kalau kamu sering terlambat. Kemudian ditanya lagi, mungkin kenapa kamu sering terlambat, gitu ya? Ya Ustazah, saya bangunnya kesiangan, misalkan. Dengan kamu, apakah ini suatu kesalahan? Apakah dengan terlambat ini kamu merasa bersalah dengan terlambat ini, misalkan? Apakah suatu pelanggaran dan semacamnya? Kemudian ya Ustazah, kira-kira menurut kamu kalau ini sudah apa yang harus kamu lakukan untuk selanjutnya? Kemudian misalkan dengan terlambat kamu akan apa? Kehilangan apa? Materi pelajaran yang diikuti waktu itu, mungkin seperti itu. Kemudian kamu juga dan semacamnya. Jadi lebih pada menanyakan anak itu tidak pada apa namanya, tidak langsung menjudge seperti itu, tetapi ditanyakan apa itu kesalahannya, kemudian bagaimana solusinya, kira-kira kamu akan bagaimana kalau nanti terlambat lagi. Baik saja, mereka itu merasa dihargai, tidak serta-merta dimarahi dan tetapi ditanyakan kenapa kamu terlambat, kalau terlambat apa konsekuensinya, kira-kira kamu akan perbaikinya seperti apa, seperti itu. Sehingga anak itu muncul, oh iya, aku tidak dimarahi gitu. Anak-anak itu akan merasa muncul kesenangan di dalam hatinya karena merasa dihargai dan dia bertekad, oh iya, kalau gitu aku tidak akan terlambat lagi, karena kalau aku terlambat seperti ini dan begitu ya, dan seterusnya ya, mungkin saja. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang apung atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin seperti itu ya. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat menambah pengetahuan baru dan berikan manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yuk, baik, salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Mungkin ini saja ya teman-teman, ustaz-ustazah yang bisa kami sampaikan untuk materi diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari ustaz-ustazah. Baik, kami akan berikan sesi tanya jawab atau tanggapan, barangkali ada yang mau disampaikan sehubungan dengan budaya positif ini. Baik, ustaz-ustazah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya ustazah? Ya ustazah Fitri mungkin ya? Ya. Tanggapan? Atau bisa memberikan tanggapan terhadap perasaan destinasi yang sudah kami laksanakan bersama ustazah. Mungkin bisa diberikan tanggapan kepada kita berdua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan ada sedikit pertanyaan dari yang materi terakhir tadi, segitiga apa? Restitusi. Ya, segitiga restitusi. Bisa pindah Depan. Iya. Nah, tadi kan masalahnya, contohnya ada siswa yang terlambat. Terus di sana tidak lantas disalahkan siswa, tapi diberikan pertanyaan-pertanyaan universal yang membuat siswa itu menyadari kesalahannya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ada siswa ya, kebetulan ada satu siswa saya, ini anaknya terlambat hampir 1 minggu. Ini terlambat hampir setiap hari. Ketika 1 atau 2 hari terlambat, saya tanyakan kenapa sampai terlambat. Jawabannya sama seperti tadi, dia bangunnya kesiangan atau berangkatnya agak siang dari rumah dan yang ngantarkan dan sebagainya. Nah, terus dikasih konsekuensi sama saya. Konsekuensinya itu akan di KKS seperti biasa. Tetapi anak ini tetap tadi pagi juga dia terlambat. Nah, bagaimana itu solusinya? Dari menurut
menurut restitusi yang barusan. Terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Fitri, pertanyaannya sangat bagus sekali dan luar biasa ya. Ya, tepuk tangan ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Ustazah Fitri. Baik, saya akan sedikit menjelaskan lagi mengenai segitiga restitusi. Dari menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Yang sudah dialami sama Ustazah Fitri, ada muridnya yang terlambat, sudah menstabilkan identitas, sudah validasi tindakan yang salah, sudah, maka menanyakan keyakinannya juga sudah selesai semua. Bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kita ajak bersama supaya bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri pada anak tersebut. Salah satunya mungkin bisa diajak, tidak harus langsung menegur di dalam kelas. Mungkin diajak duduk-duduk di luar dulu. Mungkin ditanyakan kenapa bisa terlambat. Bangunnya kesiangan Ustazah. Sudah tahu kalau sudah terlambat berarti sudah melanggar peraturan. Sudah Ustazah, maka apa konsekuensinya? Mereka akan jawab, tapi besoknya lagi terlambat lagi. Nah, mungkin besoknya itu jangan lupa menanyakan lagi, buat perjanjian. Nah, misalkan besok masih terlambat, bagaimana kira-kira? Sampai dia itu merasa sadar terhadap kesalahan yang terlambat. Kita ajak supaya dia itu bisa mencari solusi sendiri. Artinya dia bisa membuat pernyataan sendiri. Oh ya Ustazah, saya akan usaha besok tidak akan terlambat lagi. Mungkin yang namanya juga guru adalah amung ya, harus menghamba pada murid. Jadi harus tetap sabar dalam mengingatkan anak, terutama sekarang adalah sesuai pemikiran KHD, harus menuntun terus. Bisa juga dengan diingatkan, atau bisa karena sekarang bukan langsung menegur kepada orang tua, tapi kita juga bersilaturahmi dengan orang tuanya agar membangunkan anak itu supaya tidak datang terlambat. Mungkin itu adalah salah satu saran dari saya, dan insya Allah Ustazah Nur Azizah juga akan menambahkan. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kalau tadi sudah dilakukan berbagai upaya, kemudian juga mungkin sudah, kalau kamu begini kira-kira seperti apa, kemudian mari kita pikirkan bersama, kira-kira kamu kalau seperti ini lagi maunya kamu apa, misalkan. Ya Ustazah, saya kalau begini lagi, begini. Tetapi kok tetap ya, misalkan. Jadi mungkin kita langkah yang terakhir itu tadi, kita silaturahim ke rumahnya, ada apa kok anak bisa seperti ini. Mungkin dengan mengetahui latar belakang anak, misalkan di rumahnya dia tinggal dengan orang tuanya yang sendirian, misalkan, jadi dia juga harus repot mengurus rumah juga dan semacamnya. Kemudian mungkin dari keluarga yang kurang mampu dan semacamnya sehingga harus membantu orang tuanya, atau mungkin jarak rumah dengan sekolah yang jauh gitu ya. Jadi itu juga dijadikan pilihan-pilihan atau alternatif solusi dari apa yang terjadi ya. Begitu ya Ustazah ya. Sehingga mungkin kolaboratif mungkin di sini ya, tidak hanya melibatkan murid saja. Mungkin ketika anak 1-2 hari bisa dipahami, tetapi kalau sudah berkali-kali, ini mesti ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian kita berusaha mencari akar masalahnya. Jadi kita ikuti anak itu, mungkin silaturahim bermain ke rumahnya, ada apa sebenarnya. Oh mungkin di rumahnya orang tuanya lagi sakit dan tidak ada orang yang harus menungguinya, sehingga dia juga di samping sebelum ke sekolah masih harus merawat orang tuanya dulu. Jadi itu mungkin bisa dijadikan alternatif ya Ustazah ya. Mungkin ini bisa menjadi solusi terbaik, bukan lagi menghukum. Kita sebagai guru harus memberikan rasa nyaman, aman, dan juga menuntun mereka kepada keselamatan, dan tentunya juga membuat mereka senang. Jadi
walaupun mereka bersalah, kita tidak harus membunuh karakter mereka yang harusnya periang dan semacamnya. Cuma karena hukuman kita justru membunuh karakter mereka gitu. Jadi yang seperti itu kita harus mulai menghilangkan sedikit demi sedikit ya Ustaz ya. Terima kasih atas responnya ya. Tangan buat Ustazah. Iya, betul sekali ya. Mungkin ada yang lain ya? Ada yang lain? Mungkin ada tanggapan sekarang gantian dari Dari Ustaz ya. Dari Ustaz. Silakan Ustaz Azhar. Ya, tanggapan saya hanya ya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah sudah bagus untuk kami, semoga bisa bermanfaat untuk kami terapkan di lembaga kami. Ya cuma itu aja dari saya pada pemateri. Terima kasih. Ya, ada. Ya, mungkin dari Ustaz Ali ada lagi tanggapan? Tanggapannya mungkin Ustaz untuk pertemuan kali ini. Ya. Ini mungkin saya arahnya ke pertanyaan lagi. Boleh. Yang seperti itu. Contohnya seperti ini, Ustaz. Ketika kita melakukan sholat, kan murid jumlahnya yang istilahnya yang rame itu lebih banyak daripada yang enggak. Apa harus kita kumpulkan semua terus kita berikan 3 solusi seperti itu yang tadi, seperti segitiga tadi? Apa harus ke arah mana gitu mungkin ya? Kayak gitu. Mungkin arahannya dan juga itu kan jumlahnya nggak sedikit dan gurunya cuma 1-2, terus kita keterbatasan waktu mau sholat juga. Dan tempatnya juga seperti itu juga. Iya. Mungkin bisa dikasih tanggapan. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin Saudara Sofi ada masukan tentang masalah sholat yang terlalu banyak murid yang ramai ketimbang yang tidak ramai, sedangkan dari Ustaznya kurang pengawasan. Mungkin solusi apa yang terbaik bisa dilakukan, mungkin seperti itu Ustaz. Baik, pertanyaan dari Ustaz Ari sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Ternyata dari penyampaian materi ini banyak yang sudah diserap dari Ustaz Ari barusan. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani siswa pada saat sholat ketika lebih banyak yang ramai daripada yang tertib, seperti itu ya? Nah, kalau menurut saya segitiga restitusi ini tidak harus disampaikan kepada siswa, tapi bagaimana memahamkan para pendidik terlebih dahulu. Nah, maka dari sini memahamkan guru pendidik yang lain yang memang tujuannya sebenarnya ingin menyampaikan pemahaman baru ini kepada semua guru. Namun karena keterbatasan waktu dan masih banyak guru yang ada jam mengajar, jadi tidak semuanya kita menyampaikan penerapan segitiga restitusi ini. Cuma mari kita mulai dari, meskipun yang ada di sini cuma sedikit, kita mulai menerapkan segitiga restitusi ini dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan kelas. Tetap kita harus menerapkan segitiga restitusi supaya bisa tertib siswa kita. Nah, kalau kita sudah bersama-sama dan kita sudah berkolaborasi dengan para guru-guru yang lain, insya Allah murid kita meskipun 500 lebih, maka siswa kita akan lebih kondusif lagi. Dengan cara apa? Tetap menanamkan kesadaran diri, bukan cara menghukum, baik dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kamu selalu di sini ramai terus, tetap tidak diperbolehkan untuk seperti itu, ya. Jadi tetap mari kita wujudkan anak-anak didik kita untuk selalu tertib, terutama pada saat menghadap kepada Allah, ya. Pada saat kita sholat, tetap kita ajak anak-anak didik kita tetap berusaha menyadarkan anak-anak didik kita agar
bahwasanya pada saat sholat itu kita menghadap Allah dengan khusyuk dan tidak ramai. Kita berusaha berkolaborasi bersama-sama, insya Allah akan tertib dan akan kondusif pada saat sholat. Ya. Baik, ini menambahkan saja ya Ustaz Ali ya. Ketika kita melihat anak didik kita yang mungkin banyak dengan pengawasan dari guru yang sedikit, sebenarnya memang benar katanya Ustazah Sofi, walau bagaimanapun kita harus tetap menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi memang yang lebih dulu dipahamkan itu adalah guru kita. Kita kan sebagai guru digugu dan ditiru. Jadi kita memberikan contoh yang baik dulu, bagaimana sholat yang benar dengan mengoptimalkan jumlah guru yang ada. Misalkan guru yang ada itu ada berapa orang, misalkan itu kita taruh di tempat yang depan, di tengah ada, di samping ada, di belakang ada, sehingga anak itu merasa tidak nyaman juga kalau dia itu bicara, karena ada sosok yang digugu dan ditiru tadi. Ada guru yang tidak bicara, yang sholatnya khusyuk gitu. Mungkin mereka itu akan lebih tersentuh ketimbang guru hanya menyuruh saja, "Hei, diam," tetapi dirinya tidak melakukan. Itu mungkin akibatnya, efeknya mungkin tidak seperti yang itu. Kita memberikan contoh bagaimana sholat yang benar dengan bersama-sama sholat dengan mereka, seperti itu. Jadi tidak harus melakukan hukuman, kemudian bicara kasar, anggap seperti itu. Kamu ini kalau bicara terus dengan marah dan semacamnya. Jadi anak-anak itu kalau itu di tiap hari dilakukan seperti itu, lama-kelamaan mereka akan tumbuh kesadaran dengan sendirinya. Sampai lalu kita berikan wejangan anak-anak kita itu beribadah menghadap Allah. Jadi selayaknya lah kita harus memberikan penghormatan yang terbaik kepada Allah dengan tidak ramai dan semacamnya. Itu lebih menyentuh, mungkin seperti itu ya Ustaz. Jadi intinya tetap kembali kepada guru. Jadi ketika apapun yang kita lakukan itu lebih pada pemberian contoh. Jadi ingat sosutulodo ya, ingat yang mangkarso itu ya, tuturi hendayani gitu ya. Itu mungkin lebih di situ ya Ustaz ya. Jadi kita mari bersama-sama berkolaborasi dengan sesama guru, bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Dan tentunya mari kita gunakan segitiga restitusi ini sebagai solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Masih ada yang lain? Ustaz-ustazah? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup sekian dan demikianlah pemaparan diseminasi tentang budaya positif pada pagi hari ini. Saya merangkap ini ya selaku moderator dan juga pemateri. Saya Ustazah Nur Aziza dan juga Ya, saya Ustazah Sofia. ya, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas segala waktunya yang telah diberikan kepada kami. Dan marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif di SD Plus 05 Pamekasan pada pagi hari ini dengan pengucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa guru bergerak Indonesia